Suara saya ini kedengaran nggak? Jelas atau saya pastikan Kedengeran Kak? dulu? Ya. Soalnya memang di sini lagi hujan deras. Jadi takutnya ini terganggu. Enggak ya? Oh, kedengeran Kak, kedengeran. Oke, kedengaran. Oke, puji Tuhan. eh Salam untuk teman-teman semua. Bisa bersama kembali dengan teman-teman yang ada dari penjuru penjuru muka bumi. Ya. Karena saya ini di Manado, jadi teman-teman ini ada di bagian Sumatera, jadi lumayan, bukan lumayan juga, tapi memang sangat jauh. Tapi tidak mengapa kita sama-sama dikumpulkan di dalam eh, hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tempat yang paling tepat untuk kita sama-sama bisa belajar, bisa kembali dipuaskan. Karena kita harus sadar teman-teman bahwa segala keinginan, segala apa yang akan kita eh, capai dalam kehidupan itu, segala sesuatu yang kita harapkan, itu semua semu. Itu semua hanya sementara. Tapi ketika seseorang ada dalam hadirat Tuhan, maka dia akan temukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dari hal dunia, dari hal yang sementara. Karena di hadirat Tuhan, kita akan temukan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang kita inginkan, yaitu di mana kita berhadapan langsung di dalam hadirat Tuhan. Nah, oke teman-teman semua, eh saat ini saya lebih suka sharing firman. Jadi kalau khotbah, kalau khotbah mungkin tidak seperti ini saya khotbah. Jadi saya suka lebih sedikit sharing firman dari apa yang saya pelajari selama ini dan saya temukan. Oke teman-teman semua, saya beri tema ke yang kemarin yang ini yaitu Immanuel. Tema-tema yang sangat sederhana sebenarnya, karena ini tema-tema yang eh, akan selalu muncul, ya kan? Jadi selalu muncul, selalu hadir dalam perayaan-perayaan Natal. Bahkan bukan cuma Natal, teman-teman. Bahkan tema ini bisa jadi dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Tema ini selalu hadir, yaitu Immanuel. Oke, mari sama-sama teman-teman kita buka dalam kitab Matius. Nanti teman-teman kalau misalnya suara saya ini ada agak putus-putus gimana, nanti tolong dikabarin ya supaya saya juga supaya firman yang kita dapat ini utuh. Oke. Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya boleh minta tolong supaya kita ada interaksi. Minta tolong Yohana ya, Yohana untuk membacakan Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Yohanes yang mana nih Kak? Ya, Matius, Injil Matius. Iya, Yohana, Yohanes. tunggu Yohana. Ada dua Tadi Kak Yohanes Kak. Ada oh, dua, ada dua Kak. Yohana. Tadi ada Yohana yang kameranya di on. Aku itu. Ya, itulah yang pegang Alkitab. Saya lihat tadi. Oke. Ya, bisa dibaca. Oke. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Immanuel. Nah, perhatikan teman-teman, kata ini sebenarnya tidak banyak muncul dalam Alkitab karena memang dalam Alkitab kurang lebih 3 kali kalau tidak salah, saya sudah lupa, kurang lebih kalau tidak salah 3 kali diungkapkan di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Ada satu kata, Immanuel. Nah, teman-teman, Immanuel ini uh,
kalau sebenarnya ini kan sering sekali kita bicarakan, sering sekali kita ngomong ke orang bahwa Immanuel, Tuhan beserta, ya kan? Kalau mungkin orang mau berjalan kemana, ya Immanuel, Tuhan menyertai. Ya. Artinya ini satu kalimat yang sudah tidak asing. Ini jadi satu kata yang tidak asing atau satu kata yang terlalu mudah kita sampaikan karena kita percaya ya dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, it's okay, itu tidak ada permasalahan sebenarnya. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, teman-teman, kalau teman-teman bandingkan di ayat yang ke-21, di situ sebenarnya ada yang menarik. Jadi di Matius pasal yang pertama itu ada yang menarik. Di ayat yang ke-21, itu teman-teman akan temukan satu ayat yang berkata begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya kan? Di ayat yang ke-21, engkau akan menamakan dia Yesus. Tapi ketika ayat 23 muncul, maka dinamakan Immanuel. Nah, ini kan sebenarnya hal yang sederhana tapi menarik. Artinya, mengapa dalam satu perikop ini tiba-tiba muncul saya sebut saja dua nama yang kalau mungkin orang di luar kekristenan bertanya kepada kita, yang mana yang benar? Immanuel kah atau Yesus kah? Ya kan? Karena ini dalam satu perikop muncul dua nama yang artinya ketika kita perhatikan ini agak sulit juga kalau kita mau sampaikan, mau terangin kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena yang sesungguhnya yang mana? Menurut teman-teman, Yesus atau Immanuel? Bagaimana? Menurut teman-teman yang paling benar, Yesus atau Immanuel? Adakah yang bisa menjawab? Memberi tanggapan? Immanuel, oke, ada yang bilang Immanuel. Bagaimana yang lain? Berarti Yesus salah dong, nama Yesus. Nah, bagaimana? Ya kan? Kak, tolong kasih ke sini, Kak. Itu. Karena memang mungkin teman-teman juga yang lain berpikir. Ini mati suara saya ya, atau gimana? Maaf, Pak. Bukan suara kamu ya. Buat teman-teman yang mic-nya masih nyala, silakan ya teman-teman di mute terlebih dahulu. Buat Kak Yohana, maaf ya Kak, mic-nya bisa dimatikan dulu. Oh iya, oke. Oke, maaf ya Kak. Oke. Saya percaya teman-teman juga mungkin agak berpikir agak sulit karena memang ini kita tidak bisa membenarkan yang mana, tapi artinya sebenarnya saya hanya sedikit menjelaskan teman-teman ke teman-teman semua. Immanuel dan Yesus, yang mana yang benar? Dua-dua benar. Tapi kalau kita lihat dari konteks firman Tuhan, Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepada siapa di situ ayat yang ke-21? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Artinya nama Yesus diberikan kepada orang tua Yesus untuk dinamakan. Artinya Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepada Tuhan kita. Sedangkan Immanuel adalah nama yang diberikan manusia kepada Tuhan kita. Sampai sini mengerti? Yesus adalah nama yang diberikan Allah lewat malaikat untuk diberikan nama. Sedangkan Immanuel adalah nama yang diberikan atau diperkatakan manusia saat itu, khususnya orang tua dari Yesus, bahwa inilah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dalam dua nama tersebut. Cuman kalau kita lihat dari secara kontekstual dari seluruh bagian Alkitab kita, maka yang benar-benar berasal dari Allah adalah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke.
Tetapi mengapa saya ingin jelaskan dari kata Immanuel, teman-teman begini. Immanuel ini bukan sebuah kata yang seharusnya kita harus sadar dan mengerti. Immanuel ini bukan sebuah kata yang kita lontarkan begitu saja. Seenaknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kan terkadang kita apa-apa kalau misalnya apapun yang terjadi ataupun apapun yang akan teman kita, keluarga kita lakukan perjalanan. Nah, kita dengan dalam tanda kutip dengan seenaknya kita ngomong, oh Immanuel, Allah menyertai, ya kan? It's okay, itu tidak bermasalahkan dan saya tidak pernah menyatakan itu sebuah hal yang salah. Tapi adalah sebuah kekeliruan kalau misalnya Immanuel ini kita lihat dari segi yang berbeda. Artinya kita lihat dari segi Alkitab, sudut pandang Alkitab. Nah, teman-teman, Immanuel artinya Allah beserta kita. Itu dari dua kata im dan el. Im itu with, bersama, dekat, dan el, Allah, Tuhan. Nah, artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada dengan kita. Nah, teman-teman begini, coba kita sedikit berpikir. Kata Immanuel, kan Allah beserta dengan kita. Berarti kalau beserta, dia di depan atau di belakang? Ini kita sedikit logis dulu. Karena Alkitab tidak hanya bisa diterima oleh iman, tapi logika juga bisa kita terima. Itu sebabnya. Kalau beserta, coba. Menurut teman-teman, kata beserta, ini sedikit belajar bahasa Indonesia, oke? Allah beserta dengan kita. Berarti beserta ada yang bilang di depan. Yang lain, kalau beserta itu di mana? Ada yang di depan, ada yang belakang. Ada yang di belakang, ada yang di sekeliling, oke? Beserta. Menurut teman-teman, di samping, oke? Samping, di belakang, di depan, di sekeliling, oke? Saya terima semuanya. Tapi teman-teman, kalau kita bertolak dari kata beserta dalam kamus kita di bahasa Indonesia, berarti kalau beserta itu mengikuti. Benar? Bersama, mengikuti. Oke. Berarti teman-teman, kalau misalnya Allah beserta kita, Allah mengikuti kita. Sampai di sini teman-teman bisa perhatikan dulu. Sedikit kita mulai berpikir. Berarti Allah ini yang mengikuti. Dia mengikuti siapa? Dia mengikuti orang yang disertai. Sang objek. Siapapun dia. Entah saya atau teman-teman, saya tidak akan bahas itu. Tapi artinya Tuhan di belakang sebenarnya. Atau taruhlah Tuhan ada di samping. Artinya Tuhan yang mengikuti. Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa kata ini adalah sebuah kata yang ternyata tidak seenaknya kita sampaikan Immanuel, Allah beserta kita. Karena sesungguhnya ada sesuatu yang harus kita mengerti dari kata Immanuel, Allah beserta kita, yaitu Allah beserta, Allah mengikuti. Pertanyaannya, siapa yang dia ikuti? Masa Tuhan mengikuti? Ini kan sebuah pemikiran yang sebenarnya tidak masuk akal. Kan seharusnya kita mengikuti Tuhan. Tapi mengapa dari kata Immanuel justru Allah yang mengikuti kita? Nah, berarti sebenarnya teman-teman, sederhananya seperti ini. Saya kasih sebenarnya kalau misalnya mau lebih luas lagi, ini lebih banyak hal kita bisa pelajari. Tapi saya berusaha sederhanakan dan lebih singkat. Artinya saya sederhanakan begini, teman-teman. Berarti kalau Tuhan mengikuti seseorang, berarti seseorang ini spesial bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengikuti seseorang, berarti orang ini ada yang berbeda. Itu sebabnya kenapa kalimat ini muncul dari orang tuanya Yesus. Immanuel. Kenapa? Kita tahu bersama Yusuf dan Maria. Kedua orang yang kehidupannya, saya harus sampaikan ini, kehidupan mereka berdua adalah kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa Allah beserta dengan mereka.
Berarti Allah beserta dengan mereka, beserta dengan seseorang, Allah mengikuti seseorang, ada sesuatu yang harus dilakukan orang itu. Supaya Allah mengikuti mereka justru. Kan bukankah ada ayat yang berkata begini, apa saja yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Tapi mengapa ada orang sudah minta-minta tapi tidak diberikan? Ya kan? Berarti sebenarnya permasalahannya bukanlah kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, tapi permasalahannya kepada kitanya. Nah, itu sebabnya kenapa Allah Immanuel ini, misalnya kita bilang Allah Immanuel, tapi kok kenapa saya kecelakaan di tengah jalan? Bilangnya Allah Immanuel. Loh, kok kenapa saya kerampokan? Kenapa rumah saya orang bisa culik gitu kan? Dirampok habis. Kenapa ada hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita? Sebenarnya bukan permasalahan Allah Immanuel, Allah menyertai atau tidaknya. Permasalahan terpenting adalah siapa yang mengucapkannya. Kalau toh orang itu hidup dalam Tuhan yang mengucapkannya, it's okay, Allah tetap menyertai dia. Tapi permasalahannya kalau orang itu tetap hidup dalam dosa dan berkata Immanuel, apakah kata Immanuel ini akan berlaku dalam hidup dia? Coba kita sedikit berpikir. Kan? Anda baru habis merokok, habis minum minuman dengan teman-teman, miras, harus baru selesai clubbing. Terus engkau katakan, Immanuel, Allah beserta. Loh, di mana Allah menyertai? Kita baru mau masuk klub, Tuhan yang beserta dengan kita di jalan, Tuhan bilang, kita punya tempat. Nah, ya kan? Artinya, teman-teman, ini yang harus kita sadari. Saya hanya berusaha memberikan hal yang sederhana bahwa Immanuel ini bukanlah sebuah kata yang terlalu mudah orang sampaikan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah memang tetap akan ada di dunia ini menyertai. Tapi ingat, orang-orang yang berkenan. Itu sebabnya kenapa Maria dan Yusuf adalah sosok pribadi yang dipilih. Dan kata Immanuel yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dilontarkan keluar dari mulut orang tua Yesus yang adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Jadi Natal sesungguhnya sebenarnya teman-teman, ini bukan bicara tentang seberapa banyak kita mengikuti ibadah atau seberapa banyak kita pelayanan. Karena saya harus sampaikan ini ke teman-teman semua bahwa kekristenan tidak cukup dengan ibadah. Kekristenan tidak akan pernah cukup dengan rajinnya kita melayani. Kekristenan tidak akan cukup dengan seberapa banyak, tapi kita ada dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Saya minta maaf, saya harus sampaikan ini. Tapi kekristenan lebih dari hal itu. Ini lebih bicara tentang kehidupan kita. Saya tarik lebih jauh. Teman-teman masih ingat kisah di dalam Kejadian pasal yang keempat, kalau tidak salah, tentang persembahan yang dipersembahkan Kain dan Habel. Ini saya sedikit buka ke teman-teman. Permasalahannya kenapa persembahan Kain justru ditolak? Ada yang katakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian, sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik. Oke, saya tidak persalahkan itu. It's okay, itu benar, teman-teman. Tapi ada yang lebih daripada sekedar persembahan, teman-teman, tahu tidak? Kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, maka di situ ada kalimat yang terkadang kita lewatkan. Yaitu apa? Coba teman-teman, supaya kita sedikit lihat dulu. Kejadian pasal yang keempat, kita mundur jauh ke belakang. Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang ketiga, dia bilang begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Setelah itu maka ada ayat-ayat berikut mencatat bahwa maka Tuhan tidak mengindahkan persembahan Habel. Alasannya mengapa? Kenapa
Apakah Habel salah mempersembahkan sebagian? Coba, ini kita sedikit logis. Logika kita sedikit berpikir. Apakah salah? Apakah harus memberikan sepenuhnya? Bukankah kita selama ini mempersembahkan sebagian? Benar enggak? Kita buka dompet, ya kan? Dompet, kita cari yang paling kecil. Ya kan? Itu bukan cuma sebagian. Kalau ada persembahan di gereja, kalau boleh 20.000 kita tukar jadi 55.000. Ada yang lebih ekstrim. Dia tukar semua 22.000. Nah, yang kita dapat dan apa yang kita persembahkan, kalau kita bandingkan dengan Kain, siapa yang lebih bagus sebenarnya? Masih Kain dong. Dari kita, benar enggak? Jujur saja. Ada enggak yang dikasih persembahan di sini kasih waktu dia dapat gajian, misalnya gaji 3 juta. Dia langsung persembahkan 3 juta. Enggak kan? Enggak ada kayak gitu kayaknya. Dan memang kayaknya enggak ada. Mau orang kaya seperti apapun, enggak mungkin. Itu penghasilan loh. Ini kan kalau kita lihat dalam sudut pandang logika kita, Kain ini tidak ada yang masalah mempersembahkan itu. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting dari sekedar persembahan ini yang saya sampaikan. Bahwa lebih dari sekedar persembahan. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Saya minta tolong teman-teman lihat karena ini kita agak sedikit membahas lebih dalam kalimat ini. Coba teman-teman perhatikan kejadian 4 tadi. Supaya teman-teman tidak bingung. Kalau cuma dengar agak sulit. Tapi kalau teman-teman baca, teman-teman sendiri akan lihat perbedaannya. Ayat 3. Coba teman-teman perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Ya, anak sulung dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkannya. Coba perhatikan, mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Teman-teman lihat ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahan. Kenapa tidak langsung? Tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkan. Tapi kenapa diputus di situ loh? Ada 2 bagian. Kain dan korban persembahan. Saya percaya teman-teman mulai masuk. Artinya persembahannya itu sendiri. Dan Kainnya ini bagian yang lain. Artinya Kain ini bicara hidupnya Kain. Kenapa yang didahulukan nama Kain? Karena ini lebih bicara tentang kehidupannya. Saya tidak tahu apa yang dia telah lakukan, tapi saya terlalu percaya Alkitab tidak pernah salah. Artinya kalau tidak diindahkan Kainnya, maka ada sesuatu yang salah dari kehidupan Kain. Itu sebabnya teman-teman, kita harus belajar dalam hidup ini bahwa ternyata kita bisa beribadah. Tapi ternyata ada ibadah yang tidak bisa diterima Tuhan. Sama dengan yang ada dalam kitab Kejadian. Sebuah persembahan. Oke, nanti pertanyaan nanti kita kumpul-kumpul saja. Jadi sebuah persembahan yang ternyata kalau kita lihat ukur dari segi dari sudut pandang Alkitab, ini persembahan ini bagian yang kedua. Tapi bagian terpenting dari segala sesuatu itu bicara tentang hidup. Itulah alasan mengapa kita maju dalam perjanjian baru di dalam Roma 12. Di situ ayat dia berkata apa? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ini kan persembahan. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti ternyata yang diperuntukkan atau yang dinilai Tuhan bukanlah sebuah materi yang diberikan, tapi hidup. Tapi jangan salah, bukan berarti kalau kita datang gereja tidak mempersembahkan persembahan. Persembahan perlu diberikan. Tetapi bukankah lebih dari sekedar pemberian kita? Ini yang Tuhan nilai, hidup. Nah, itulah alasan mengapa kata Immanuel bukan sekedar atau seolah-olah sebuah kata yang
kata yang minta maaf, yang pasaran, yang apa-apa Immanuel. Jadi harganya seolah-olah turun nilai kata Immanuel. Karena justru Immanuel muncul dari kepribadian orang yang hidup di dalam Tuhan. Itulah alasan mengapa Maria dan Yusuf justru dipilih Tuhan. Bukan dari apa yang dapat mereka berikan, tapi dari apa yang mereka hidupi. Jadi Immanuel itu bisa kita rasakan. Alasannya cuma satu. Ketika kita hidup dalam Tuhan. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita hanya merayakan saja. Sampai hari ini. Kita hanya merayakan saja. Tapi apalah guna Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita tetap hidup di dalam dosa. Kehidupan kita tidak sama sekali mencerminkan siapa Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya Immanuel kita harus sadar. Dia menyertai kita. Asal kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berkata, jangan mempermainkan kasih karunia Allah atau keselamatan, kita katakan. Itulah kenapa kita belajar sampai hari ini bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu tidak semudah orang-orang berkata bahwa oh Tuhan ada di dalam saya Kristen. Kekristenan sekali lagi bukan hanya sekedar sebuah pemberitaan saja saya Kristen. Karena itu KTP. Tapi kekristenan itu lebih dari sekedar itu. Orang melihat engkau. Kan Kristen dalam Alkitab itu sebagai ejekan sebenarnya. Bukan sebuah kebanggaan. Kalau kita lihat dari awal mula kata Kristen muncul, itu sebuah ejekan. Kenapa diejek? Karena mereka melihat, mereka melakukan sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus disebut Kristen. Jadi Kristen bukan hanya sekedar agama, Kristen bukan hanya sekedar apa yang dapat kita sampaikan, kita bicarakan, tapi Kristen jauh lebih dari sekedar itu. Itu bicara tentang kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, atau justru sebenarnya kehidupan kita sedang ada di dalam sebuah topeng yang membuat kita seolah-olah kita Kristen, tapi hidup kita tetap di dalam dosa. Saya selalu sampaikan kepada banyak orang seperti ini. Apa bedanya dalam Alkitab itu ada dua kategori. Orang berdosa dan orang benar. Yang menyamakan orang berdosa dan orang benar itu apa? Yang menyamakan cuma satu. Sama-sama berdosa. Tapi yang membedakan orang berdosa dan orang benar dalam Alkitab apa? Orang berdosa, orang yang tahu dosa, tapi dia tetap hidup di dalam dosa. Orang benar, sederhananya, dia tetap melakukan dosa, tapi dia tetap berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Bukan berarti tidak ada dosa. Dosa ada. Mau hamba Tuhan sebesar apapun, tetap dosa ada. Kan? Coba kita sedikit berpikir saja tentang orang negatif, itu sudah dosa. Tapi berapa banyak dari kita ketika kita berpikir saja negatif, Tuhan ampuni saya. Artinya kita berjuang. Inilah Immanuel yang sesungguhnya kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang mau berjuang hidup di dalam Tuhan. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu. Karena saya lihat ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Oke, di sini saya tanggapi saja dulu yang di chat ya. Di situ dikatakan bagaimana Kain bisa menilai atau membandingkan persembahan milik Habel yang diindahkan Tuhan. Nah, oke. Kita lihat Yoram tunggu ya. Saya mau tanggapi dulu yang ada di chat. Begini, kalau di situ kan ditanggapi tentang bagaimana Kain bisa menilai. Nah, teman-teman begini, ini bukan penilaian Kain, tapi ini penilaian Allah. Artinya begini, yang saya sampaikan tadi sejak dari awal, ini bukan soal persembahan dulu. Karena persembahan itu nomor kesekian. Tapi ada yang lebih dari sekedar persembahan. Tapi ingat baik, jangan salah dengan saya. Bukan berarti persembahan nggak boleh.
persembahan tidak lagi diperuntukkan sekarang. No, persembahan tetap. Masa kita beli pulsa, beli data, bisa kok persembahan cuma 2.000, ya kan? Logisnya begitu. Artinya persembahan harus dong. Kalau bentuk kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Tapi lebih dari sekedar persembahan, itu hidup. Coba teman-teman bisa lihat ulang di dalam Kejadian 4. Kain dan Habel itu dipisahkan nama mereka dengan persembahan mereka. Artinya, ini sebuah hal yang perlu kita dalami bahwa ternyata Tuhan menilai bukan hanya sekedar pemberian, tapi hidup. Berapa banyak orang bisa masuk gereja tapi hidupnya di luar Tuhan? Teman-teman tahu kan? Mungkin ada teman-teman punya pergaulan yang seperti itu. Atau mungkin ada jemaat yang ada di gereja teman-teman yang seperti itu, yang teman-teman tahu, oh loh, dia kalau kasih persembahan banyak, tapi kenapa hidupnya parah di luar? Kenapa? Ini bukan soal persembahan lagi, tapi ini soal hidup. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan pasti mempersembahkan yang terbaik. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya orang yang hidup dalam Tuhan tidak mungkin dong kasih yang setengah-setengah. Dia pasti berusaha memberikan yang terbaik. Seperti itu. Tolak ukurnya yang terbaik dari Kain dan Habel saya tidak tahu karena saya hanya lihat konteksnya seperti itu. Karena konteks dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, dalam literalnya juga memang tidak banyak dibahas. Dibahasnya seperti itu berarti kita lihat saja apa yang dicatat dalam Alkitab. Seperti itu yang bisa saya tanggapi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Iya, Yoram. Oke, shalom HT ya. Salam kenal dari aku, dari Kristennya Melayani. Haleluya, selamat malam. Menggandang Gabipo Sunnah. Nah, setiap orang yang melayani Allah harus memiliki visi. Nah, dari Perjanjian Lama sampai Baru, kita nampak bahwa setiap orang yang melayani Allah pasti memiliki visi. HB mempersembahkan domba, ini menunjukkan dia memiliki visi dan wahyu. Nah, banyak pembaca Alkitab yang membela Kain, menilai bahwa Allah tidak adil. Nah, sang kakak mempersembahkan sang adik juga mempersembahkan. Nah, aku mau bertanya, mengapa Allah berkenan kepada persembahan sang adik dan tidak berkenan kepada persembahan sang kakak? Terima kasih. Mau dicolok ini ya? Oke. Ada lagi? Nah, itu pertanyaan aku loh. Tambahan Oke. sedang di situ pertanyaan. Oke. Seperti yang saya sampaikan lagi tadi bahwa kembali lagi persembahan itu penting ya. Jadi persembahan itu penting. Tapi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, saya ulangi kembali bahwa lebih dari sekedar apa yang dapat diberikan Kain dan Habel itu yang dinilai Allah itu hidup mereka. Memang dalam Alkitab kita, seperti yang saya katakan juga sebelumnya bahwa dalam literalnya kita, dalam Alkitab kita, dalam sejarahnya juga, dalam sejarah Alkitab khususnya Kejadian, saya lebih sederhanakan seperti itu. Memang tidak banyak menulis tentang kehidupan Kain bagaimana dan kehidupan Habel seperti apa. Tidak. Memang hanya dalam Kejadian 4 kurang lebih dicatat seperti itu. Peristiwa di mana Kain membunuh Habel karena iri. Tapi ternyata yang saya temukan seperti itu bahwa persembahan atau apa yang dapat kita berikan ini itu kesekian, artinya ini nomor kedua. Yang terpenting di situ adalah kehidupan mereka, kehidupan Kain dan kehidupan Habel. Kalau teman-teman baca dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, saya baca kembali supaya bisa lihat kembali. Kejadian 4 ayat yang keempat, perhatikan dia bilang begini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, saya tidak akan bahas itu, teman-teman, karena itu butuh waktu yang panjang untuk membahas tentang alasannya juga mengapa persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diindahkan, dan juga. Tapi saya berusaha menyederhanakan dari hal sudut pandang yang langsung saja dilihat dari Alkitab kita, yaitu ayat 4, korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ya di lemak-lemaknya, perhatikan. Maka Tuhan, perhatikan baik, mengindahkan Habel. Pertama Habel dulu. Baru dia bilang, dan
korban persembahan. Kemudian ayat 5 juga muncul, tetapi Kain dan korban persembahan. Artinya ini hidup dulu yang Tuhan nilai. Kehidupan seseorang. Itu sebabnya kan kenapa di dalam Injil juga ada dia bilang soal mempersembahkan. Kalau engkau masih menyimpan sesuatu dalam hatimu, sebelum engkau mempersembahkan, taruh dulu persembahanmu. Berdamai dulu dengan orang itu. Baru engkau bisa memberikan persembahan itu dan dinilai layak. Maka itu sebabnya alasan. Nah, alasan kenapa kehidupan seseorang itu lebih penting dari sekedar apa yang dapat kita berikan. Oke, ada tanggapan di situ, saya baca. Kejadian 4 ayat 5. Tertulis muka Kain menjadi panas. Ya, itu akibat. Akibat kehidupan. Jadi akibat dari di mana dia tidak diindahkan. Jadi mukanya jadi panas. Nah, itu juga kan salah satu bukti di mana kehidupan Kain ini hidup tidak dalam kebenaran. Hanya karena sesuatu yang mungkin dia tidak senangi, tiba-tiba dia langsung marah, panas hatinya. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya berikan jawaban. Artinya, sekali lagi, persembahan bukan berarti tidak perlu, kembali lagi kita maaf. Ini perlu sebagai bentuk kita memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat pekerjaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kehidupan kita. Hidup kita sehari-hari, apa gunanya kita bisa rajin beribadah, rajin mempersembahkan persembahan, tapi kehidupan kita di luar sana justru kita mabuk-mabukan, kehidupan kita jauh dari Tuhan. Kehidupan kita pesta pora, sesuatu yang saya sederhanakan, sesuatu yang tidak berguna. Berarti lebih dari sekedar persembahan adalah hidup kita. Oke. Oke, jadi gini ya, Bang Samuel. Oke, shalom, happy Sunday dan selamat malam. Jadi inti yang saya dapat gini ya. Setelah Habel dibunuh oleh Kain, nah Tuhan memberikan penggantinya kepada Adam dan Hawa dinamai. Nah kemudian Sete salah anak laki-laki yang dinamai Enos. Ya kan? Nah, kita melihat bahwa waktu inilah orang mulai memanggil nama Tuhan. Iya kan? Nah, dosa bukan hanya menjadikan manusia tahu tentang yang baik dan jahat, tetapi juga menjauhkan diri dari Tuhan. Manusia tidak lagi mencari dan memanggil nama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan keturunan pengganti Habel. Barulah manusia mengganti nama Tuhan. Jadi kalau saya pribadi ya, marilah kita selalu datang kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan setiap hari. Menerangkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pertanyaan nih Bang Gi. Mungkin ada lagi. Oke, salam semuanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti ya ada sesinya tersendiri. Nanti kita akan lanjut dulu untuk acara selanjutnya ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman yang masih ada pertanyaan harap disimpan dulu. Nanti kalau udah waktunya teman-teman silakan bertanya. Oke. Tapi Bang Samuelnya masih punya waktu, ada waktunya kan? Ya. Oke. Silakan. Oke, teman-teman. Terima kasih buat Kak Samuel yang udah menyampaikan firman Tuhan untuk malam hari ini. Oke, teman-teman, Kak Samuel bisa tutup untuk doa firman Tuhan nggak, Kak? Doa penutup untuk firman Tuhan. Kak Samuel, Oke, boleh. Tapi kita nyanyi dulu satu pujian sebelum saya berdoa. ya nggak apa-apa. Oke. Kita nyanyi dulu yang lagu apa ya? Sebelum firman. Terhubung. Terhubung ya. Oke. Coba saya ada gitar. Oke. Sebelum saya berdoa ke teman-teman semua ya kita nyanyi kembali pujian ini.
selalu melekat di hati. Firman itulah dasar hidupku yang berjaminan akan selalu melekat di hati. Firman yang dasar hidupku yang berjaminan akan firman dasar hidupku yang berjaminan Bapak, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Malam ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Memang waktu kami, kalau kami belajar firman, kami tahu akan terasa kurang. Tapi kalau kami bisa mendengar firman, malam hari ini kami tahu Engkau Allah Immanuel menyertai kami, orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, berjuang, berusaha dalam sekalipun banyak hal yang kurang dalam diri kami. Ada banyak hal yang mungkin kami terkadang jatuh, terkadang ada hal-hal yang justru mendukakan Engkau. Tapi kami di hadirat Tuhan, kami ada di dalam Tuhan, kami mau berjuang dan berusaha sampai hari di mana Tuhan perkenankan kami tetap ada dalam dunia ini. Suara saya ini kedengaran ya? Jelas atau? Kedengeran Kak? Soalnya di sini lagi hujan deras, jadi takutnya ini terganggu. Enggak ya? Oh, kedengeran Kak, kedengeran. Oke, kedengaran. Oke, puji Tuhan. Salam untuk teman-teman semua. Bisa bersama kembali dengan teman-teman yang ada dari penjuru muka bumi. Ya. Karena saya ini di Manado, jadi teman-teman ini ada di bagian Sumatera, jadi bukan lumayan juga, tapi memang sangat jauh. Tapi tidak mengapa kita sama-sama dikumpulkan di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tempat yang paling tepat untuk kita sama-sama bisa belajar, bisa kembali dipuaskan. Karena kita harus sadar teman-teman bahwa segala keinginan, segala apa yang akan kita capai dalam kehidupan itu, segala sesuatu yang kita harapkan, itu semua semu. Itu semua hanya sementara. Tapi ketika seseorang ada dalam hadirat Tuhan, maka dia akan temukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dari hal dunia, dari hal yang sementara. Karena di hadirat Tuhan, kita akan temukan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang kita inginkan, yaitu di mana kita berhadapan langsung di dalam hadirat Tuhan. Nah, oke teman-teman semua, saat ini saya lebih suka sharing firman. Jadi kalau khotbah mungkin tidak seperti ini saya khotbah. Jadi saya suka lebih sedikit sharing firman dari apa yang saya pelajari selama ini dan saya temukan. Oke teman-teman semua, saya beri tema ke yang kemarin yang yaitu Immanuel. Tema-tema yang sangat sederhana sebenarnya, karena ini tema-tema yang akan selalu muncul, ya kan? Jadi selalu muncul, selalu hadir dalam perayaan-perayaan Natal. Bahkan bukan cuma Natal, teman-teman. Bahkan tema ini bisa jadi dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Tema ini selalu hadir, yaitu Immanuel. Oke. Mari sama-sama teman-teman kita buka dalam kitab Matius. Nanti teman-teman kalau misalnya suara saya ini ada agak putus-putus gimana, nanti tolong dikabarin ya, supaya firman yang kita dapat ini utuh. Oke.
Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya boleh minta tolong supaya kita ada interaksi. Minta tolong Yohana ya, Yohana untuk membacakan. Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Yohanes mana nih, Kak? Ya, Matius, Injil Matius. Yohana, Iya, tunggu, Ada dua Kak Yohana Kak. ada dua, ada Kak. dua. Tadi ada Yohana yang kameranya di on. Aku itu. Ya, itulah yang pegang Alkitab. Saya lihat tadi. Oke. Ya, bisa dibaca. Oke. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Immanuel. Nah, perhatikan teman-teman, kata ini sebenarnya tidak banyak muncul dalam Alkitab karena memang dalam Alkitab kurang lebih 3 kali kalau tidak salah. Saya sudah lupa, kurang lebih kalau tidak salah 3 kali diungkapkan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Ada satu kata, Immanuel. Nah, teman-teman, Immanuel ini, kalau sebenarnya ini kan sering sekali kita bicarakan, sering sekali kita ngomong ke orang bahwa Immanuel, Tuhan beserta, ya kan? Kalau mungkin orang mau berjalan kemana, ya Immanuel, Tuhan menyertai. Ya. Artinya ini satu kalimat yang sudah tidak asing. Ini jadi satu kata yang tidak asing atau satu kata yang terlalu mudah kita sampaikan karena kita percaya ya dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, it's okay, itu tidak ada permasalahan sebenarnya. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, teman-teman, kalau teman-teman bandingkan di ayat yang ke-21, di situ sebenarnya ada yang menarik. Jadi di Matius pasal yang pertama itu ada yang menarik. Di ayat yang ke-21, itu teman-teman akan temukan satu ayat yang berkata begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya kan? Di ayat yang ke-21, engkau akan menamakan dia Yesus. Tapi ketika ayat 23 muncul, maka dinamakan Immanuel. Nah, ini kan sebenarnya hal yang sederhana tapi menarik. Artinya, mengapa dalam satu perikop ini tiba-tiba muncul saya sebut saja dua nama yang kalau mungkin orang di luar kekristenan bertanya kepada kita, yang mana yang benar? Immanuel kah atau Yesus kah? Ya kan? Karena ini dalam satu perikop muncul dua nama yang artinya ketika kita perhatikan ini agak sulit juga kalau kita mau sampaikan, mau terangin kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena yang sesungguhnya yang mana? Menurut teman-teman, Yesus atau Immanuel? Bagaimana? Menurut teman-teman yang paling benar, Yesus atau Immanuel? Adakah yang bisa menjawab? Memberi tanggapan? Immanuel. Oke, ada yang bilang Immanuel. Bagaimana yang lain? Berarti Yesus salah dong, nama Yesus. Nah, bagaimana? Ya kan? See you. Kak, tolong kasih ke sini, Kak. Itu. Karena memang mungkin teman-teman juga yang lain berpikir. Ini mati suara saya ya, atau gimana? Bukan suara Samuel. Buat teman-teman yang mic-nya masih nyala, silakan ya teman-teman di mute terlebih dahulu. Buat Kak Yohana, maaf ya Kak,
mic-nya bisa dimatikan dulu. Oh iya, oke. Oke, maaf ya, Kak. Oke, saya percaya teman-teman juga mungkin agak berpikir agak sulit karena memang ini kita tidak bisa membenarkan yang mana, tapi artinya sebenarnya saya hanya sedikit menjelaskan teman-teman ke teman-teman semua. Immanuel dan Yesus, yang mana yang benar? Dua-dua benar. Tapi kalau kita lihat dari konteks firman Tuhan, Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepada siapa di situ ayat yang ke-21? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Artinya nama Yesus diberikan kepada orang tua Yesus untuk dinamakan. Artinya Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepada Tuhan kita. Sedangkan Immanuel adalah nama yang diberikan manusia kepada Tuhan kita. Sampai sini mengerti? Yesus adalah nama yang diberikan Allah lewat malaikat untuk diberikan nama. Sedangkan Immanuel adalah nama yang diberikan atau diperkatakan manusia saat itu, khususnya orang tua dari Yesus, bahwa inilah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dalam dua nama tersebut. Cuman kalau kita lihat dari secara kontekstual dari seluruh bagian Alkitab kita, maka yang benar-benar berasal dari Allah adalah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Tetapi mengapa saya ingin jelaskan dari kata Immanuel? Teman-teman begini. Immanuel ini bukan sebuah kata yang seharusnya kita harus sadar dan mengerti. Immanuel ini bukan sebuah kata yang kita lontarkan begitu saja. Seenaknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kan terkadang kita apa-apa kalau misalnya apapun yang terjadi ataupun apapun yang akan teman kita, keluarga kita lakukan perjalanan. Nah, kita dengan dalam tanda kutip dengan seenaknya kita ngomong, oh Immanuel, Allah menyertai, ya kan? It's okay, itu tidak bermasalahkan dan saya tidak pernah menyatakan itu sebuah hal yang salah. Tapi adalah sebuah kekeliruan kalau misalnya Immanuel ini kita lihat dari segi yang berbeda. Artinya kita lihat dari segi Alkitab, sudut pandang Alkitab. Nah, teman-teman, Immanuel artinya Allah beserta kita. Itu dari dua kata im dan el. Im itu with, bersama, dekat, dan el, Allah, Tuhan. Nah, artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada dengan kita. Nah, teman-teman begini, coba kita sedikit berpikir. Kata Immanuel, kan Allah beserta dengan kita. Berarti kalau beserta, dia di depan atau di belakang? Ini kita sedikit logis dulu. Karena Alkitab tidak hanya bisa diterima oleh iman, tapi logika juga bisa kita terima. Itu sebabnya. Kalau beserta, coba. Menurut teman-teman, kata beserta, ini sedikit belajar bahasa Indonesia, oke? Allah beserta dengan kita. Berarti beserta ada yang bilang di depan. Yang lain, kalau beserta itu di mana? Ada yang di depan, ada yang belakang. Ada yang di belakang, ada yang di sekeliling, oke? Beserta. Menurut teman-teman, di samping, oke? Samping, di belakang, di depan, di sekeliling, oke? Saya terima semuanya. Tapi teman-teman, kalau kita bertolak dari kata beserta dalam kamus kita di bahasa Indonesia, berarti kalau beserta itu mengikuti. Benar? Bersama, mengikuti. Oke. Berarti teman-teman, kalau misalnya Allah beserta kita, Allah mengikuti kita. Sampai di sini teman-teman bisa perhatikan dulu. Sedikit kita mulai berpikir. Berarti Allah ini yang mengikuti. Dia mengikuti siapa? Dia mengikuti orang yang disertai. Sang objek. Siapapun dia. Entah saya atau teman-teman, saya tidak akan bahas itu. Tapi artinya
Tuhan di belakang sebenarnya, atau taruhlah Tuhan ada di samping. Artinya Tuhan yang mengikuti. Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa kata ini adalah sebuah kata yang ternyata tidak seenaknya kita sampaikan Immanuel, Allah beserta kita. Karena sesungguhnya ada sesuatu yang harus kita mengerti dari kata Immanuel, Allah beserta kita, yaitu Allah beserta, Allah mengikuti. Pertanyaannya, siapa yang dia ikuti? Masa Tuhan mengikuti? Ini kan sebuah pemikiran yang sebenarnya tidak masuk akal. Kan seharusnya kita mengikuti Tuhan. Tapi mengapa dari kata Immanuel justru Allah yang mengikuti kita? Nah, berarti sebenarnya teman-teman, sederhananya seperti ini. Saya kasih sebenarnya kalau misalnya mau lebih luas lagi, ini lebih banyak hal kita bisa pelajari. Tapi saya berusaha sederhanakan dan lebih singkat. Artinya saya sederhanakan begini, teman-teman. Berarti kalau Tuhan mengikuti seseorang, berarti seseorang ini spesial bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengikuti seseorang, berarti orang ini ada yang berbeda. Itu sebabnya kenapa kalimat ini muncul dari orang tuanya Yesus. Immanuel. Kenapa? Kita tahu bersama Yusuf dan Maria. Kedua orang yang kehidupannya, saya harus sampaikan ini, kehidupan mereka berdua adalah kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa Allah beserta dengan mereka. Berarti Allah beserta dengan mereka, beserta dengan seseorang, Allah mengikuti seseorang, ada sesuatu yang harus dilakukan orang itu. Supaya Allah mengikuti mereka justru. Kan bukankah ada ayat yang berkata begini, apa saja yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Tapi mengapa ada orang sudah minta-minta tapi tidak diberikan? Ya kan? Berarti sebenarnya permasalahannya bukanlah kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, tapi permasalahannya kepada kitanya. Nah, itu sebabnya kenapa Allah Immanuel ini, misalnya kita bilang Allah Immanuel, tapi kok kenapa saya kecelakaan di tengah jalan? Bilangnya Allah Immanuel. Loh, kok kenapa saya kerampokan? Kenapa rumah saya orang bisa culik gitu kan? Dirampok habis. Kenapa ada hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita? Sebenarnya bukan permasalahan Allah Immanuel, Allah menyertai atau tidaknya. Permasalahan terpenting adalah siapa yang mengucapkannya. Kalau toh orang itu hidup dalam Tuhan yang mengucapkannya, it's okay, Allah tetap menyertai dia. Tapi permasalahannya kalau orang itu tetap hidup dalam dosa dan berkata Immanuel, apakah kata Immanuel ini akan berlaku dalam hidup dia? Coba kita sedikit berpikir. Kan? Anda baru habis merokok, habis minum-minuman dengan teman-teman, miras, harus baru selesai clubbing. Terus engkau katakan, Immanuel, Allah beserta. Loh, di mana Allah menyertai? Kita baru mau masuk klub, Tuhan yang beserta dengan kita di jalan, Tuhan bilang, kita punya tempat. Nah, ya kan? Artinya, teman-teman, ini yang harus kita sadari. Saya hanya berusaha memberikan hal yang sederhana bahwa Immanuel ini bukanlah sebuah kata yang terlalu mudah orang sampaikan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah memang tetap akan ada di dunia ini menyertai. Tapi ingat, orang-orang yang berkenan. Itu sebabnya kenapa Maria dan Yusuf adalah sosok pribadi yang dipilih. Dan kata Immanuel yang dibuatkan dalam perjanjian lama dilontarkan keluar dari mulut orang tua Yesus yang adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Jadi Natal sesungguhnya sebenarnya teman-teman, ini bukan bicara tentang seberapa banyak kita mengikuti ibadah atau seberapa banyak kita pelayanan. Karena saya harus sampaikan ini ke teman-teman semua bahwa kekristenan tidak cukup dengan ibadah. Kekristenan tidak akan pernah cukup dengan
rajinnya kita melayani. Kekristenan tidak akan cukup dengan seberapa banyak, tapi kita ada dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Saya minta maaf, saya harus sampaikan ini. Tapi kekristenan lebih dari hal itu. Ini lebih bicara tentang kehidupan kita. Saya tarik lebih jauh. Teman-teman masih ingat kisah di dalam Kejadian pasal yang keempat, kalau tidak salah, tentang persembahan yang dipersembahkan Kain dan Habel. Ini saya sedikit buka ke teman-teman. Permasalahannya kenapa persembahan Kain justru ditolak? Ada yang katakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian, sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik. Oke, saya tidak persalahkan itu. It's okay, itu benar, teman-teman. Tapi ada yang lebih daripada sekedar persembahan, teman-teman tahu tidak? Kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, maka di situ ada kalimat yang terkadang kita lewatkan. Yaitu apa? Coba teman-teman supaya kita sedikit lihat dulu. Kejadian pasal yang keempat, kita mundur jauh ke belakang. Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang ketiga, dia bilang begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Setelah itu maka ada ayat-ayat berikut mencatat bahwa maka Tuhan tidak mengindahkan persembahan Habel. Alasannya mengapa? Kenapa? Apakah Habel salah mempersembahkan sebagian? Coba, ini kita sedikit logis. Logika kita sedikit berpikir. Apakah salah? Apakah harus memberikan sepenuhnya? Bukankah kita selama ini mempersembahkan sebagian? Benar enggak? Kita buka dompet, ya kan? Dompet, kita cari yang paling kecil. Ya kan? Itu bukan cuma sebagian. Kalau ada persembahan di gereja, kalau boleh 20.000 kita tukar jadi 5.000. Ada yang lebih ekstrim. Dia tukar semua 22.000. Nah, yang kita dapat dan apa yang kita persembahkan, kalau kita bandingkan dengan Kain, siapa yang lebih bagus sebenarnya? Masih Kain dong. Dari kita, benar enggak? Jujur saja. Ada enggak yang dikasih persembahan di sini, kasih waktu dia dapat gajian, misalnya gaji 3 juta. Dia langsung persembahkan 3 juta. Enggak kan? Enggak ada kayak gitu kayaknya. Dan memang kayaknya enggak ada. Mau orang kaya seperti apapun, enggak mungkin. Itu penghasilan loh. Ini kan kalau kita lihat dalam sudut pandang logika kita, Kain ini tidak ada yang masalah mempersembahkan itu. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting dari sekedar persembahan. Ini yang saya sampaikan. Bahwa lebih dari sekedar persembahan. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Saya minta tolong teman-teman lihat, karena ini kita agak sedikit membahas lebih dalam kalimat ini. Coba teman-teman perhatikan Kejadian 4 tadi. Supaya teman-teman tidak bingung. Kalau cuma dengar agak sulit. Tapi kalau teman-teman baca, teman-teman sendiri akan lihat perbedaannya. Ayat 3. Coba teman-teman perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Ya, anak sulung dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkannya. Coba perhatikan, mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Teman-teman lihat ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahan. Kenapa tidak langsung? Tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkan. Tapi kenapa diputus di situ loh? Ada dua bagian. Kain dan korban persembahan. Saya percaya teman-teman mulai masuk. Artinya persembahannya itu sendiri. Dan Kainnya ini bagian yang lain. Artinya Kain ini bicara hidupnya Kain. Kenapa yang didahulukan nama Kain? Karena ini lebih bicara tentang kehidupannya. Saya tidak tahu apa yang dia telah lakukan, tapi saya terlalu percaya Alkitab tidak pernah salah.
Artinya kalau tidak diindahkan kainnya, maka ada sesuatu yang salah dari kehidupan kain. Itu sebabnya teman-teman, kita harus belajar dalam hidup ini bahwa ternyata kita bisa beribadah, tapi ternyata ada ibadah yang tidak bisa diterima Tuhan. Sama dengan yang ada dalam kitab Kejadian. Sebuah persembahan. Oke, nanti pertanyaan nanti kita kumpul-kumpul saja. Jadi sebuah persembahan yang ternyata kalau kita lihat ukur dari segi dari sudut pandang Alkitab, ini persembahan ini bagian yang kedua. Tapi bagian terpenting dari segala sesuatu itu bicara tentang hidup. Itulah alasan mengapa kita maju dalam perjanjian baru di dalam Roma 12. Di situ ayat dia berkata apa? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ini kan persembahan. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti ternyata yang diperuntukkan atau yang dinilai Tuhan bukanlah sebuah materi yang diberikan, tapi hidup. Tapi jangan salah, bukan berarti kalau kita datang gereja tidak mempersembahkan persembahan. Persembahan perlu diberikan. Tetapi bukankah lebih dari sekedar pemberian kita? Ini yang Tuhan nilai, hidup. Nah, itulah alasan mengapa kata Immanuel bukan sekedar atau seolah-olah sebuah kata yang minta maaf, yang pasaran, yang apa-apa Immanuel. Jadi harganya seolah-olah turun nilai kata Immanuel, karena justru Immanuel muncul dari kepribadian orang yang hidup di dalam Tuhan. Itulah alasan mengapa Maria dan Yusuf justru dipilih Tuhan. Bukan dari apa yang dapat mereka berikan, tapi dari apa yang mereka hidupi. Jadi Immanuel itu bisa kita rasakan. Alasannya cuma satu. Ketika kita hidup dalam Tuhan. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita hanya merayakan saja. Sampai hari ini. Kita hanya merayakan saja. Tapi apalah guna Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita tetap hidup di dalam dosa. Kehidupan kita tidak sama sekali mencerminkan siapa Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya Immanuel kita harus sadar. Dia menyertai kita. Asal kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa banyak sekali ayat-ayat Alkitab dia berkata, jangan mempermainkan kasih karunia Allah atau keselamatan, kita katakan. Itulah kenapa kita belajar sampai hari ini bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu tidak semudah orang-orang berkata bahwa oh Tuhan ada di dalam saya Kristen. Kekristenan sekali lagi bukan hanya sekedar sebuah pemberitaan saja saya Kristen. Karena itu KTP. Tapi kekristenan itu lebih dari sekedar itu. Orang melihat engkau. Kan Kristen dalam Alkitab itu sebagai ejekan sebenarnya. Bukan sebuah kebanggaan. Kalau kita lihat dari awal mula kata Kristen muncul, itu sebuah ejekan. Kenapa diejek? Karena mereka melihat, mereka melakukan sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus disebut Kristen. Jadi Kristen bukan hanya sekedar agama, Kristen bukan hanya sekedar apa yang dapat kita sampaikan, kita bicarakan, tapi Kristen jauh lebih dari sekedar itu. Itu bicara tentang kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Atau justru sebenarnya kehidupan kita sedang ada di dalam sebuah topeng yang membuat kita seolah-olah kita Kristen, tapi hidup kita tetap di dalam dosa. Saya selalu sampaikan kepada banyak orang seperti ini. Apa bedanya dalam Alkitab itu ada dua kategori. Orang berdosa dan orang benar. Yang menyamakan orang berdosa dan orang benar itu apa? Yang menyamakan cuma satu. Sama-sama berdosa. Tapi yang membedakan orang berdosa dan orang benar dalam Alkitab apa? Orang berdosa. Orang yang tahu dosa
tapi dia tetap hidup di dalam dosa. Orang benar, sederhananya, dia tetap melakukan dosa, tapi dia tetap berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Bukan berarti tidak ada dosa. Dosa ada. Mau hamba Tuhan sebesar apapun, tetap dosa ada. Kan? Coba kita sedikit berpikir saja tentang orang negatif, itu sudah dosa. Tapi berapa banyak dari kita ketika kita berpikir saja negatif, Tuhan ampuni saya. Artinya kita berjuang. Inilah Immanuel yang sesungguhnya kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang mau berjuang hidup di dalam Tuhan. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu. Karena saya lihat ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Oke, di sini saya tanggapi saja dulu yang di chat ya. Di situ dikatakan bagaimana Kain bisa menilai atau membandingkan persembahan milik Habel yang diindahkan Tuhan. Nah, oke. Kita lihat Yoram tunggu ya. Saya mau tanggapi dulu yang ada di chat. Begini, kalau di situ kan ditanggapi tentang bagaimana Kain bisa menilai. Nah, teman-teman begini, ini bukan penilaian Kain, tapi ini penilaian Allah. Artinya begini, yang saya sampaikan tadi sejak dari awal, ini bukan soal persembahan dulu. Karena persembahan itu nomor kesekian. Tapi ada yang lebih dari sekedar persembahan. Tapi ingat baik, jangan salah dengan saya. Bukan berarti persembahan nggak boleh. Persembahan tidak lagi diperuntukkan sekarang. No, persembahan tetap. Masa kita beli pulsa, beli data, bisa kok persembahan cuma 2.000, ya kan? Logisnya begitu. Artinya persembahan harus dong. Kalau bentuk kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Tapi lebih dari sekedar persembahan, itu hidup. Coba teman-teman bisa lihat ulang di dalam Kejadian 4. Kain dan Habel itu dipisahkan nama mereka dengan persembahan mereka. Artinya ini sebuah hal yang perlu kita dalami bahwa ternyata Tuhan menilai bukan hanya sekedar pemberian, tapi hidup. Berapa banyak orang bisa masuk gereja tapi hidupnya di luar Tuhan? Teman-teman tahu kan? Mungkin ada teman-teman punya pergaulan yang seperti itu. Atau mungkin ada jemaat yang ada di gereja teman-teman yang seperti itu, yang teman-teman tahu, oh loh, dia kalau kasih persembahan banyak, tapi kenapa hidupnya parah di luar? Kenapa? Ini bukan soal persembahan lagi, tapi ini soal hidup. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan pasti mempersembahkan yang terbaik. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya orang yang hidup dalam Tuhan tidak mungkin dong kasih yang setengah-setengah. Dia pasti berusaha memberikan yang terbaik. Seperti itu. Tolak ukurnya yang terbaik dari Kain dan Habel saya tidak tahu, karena saya hanya lihat konteksnya seperti itu. Karena konteks dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, dalam literalnya juga memang tidak banyak dibahas. Dibahasnya seperti itu berarti kita lihat saja apa yang dicatat dalam Alkitab. Seperti itu yang bisa saya tanggapi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Iya, Yoram. Oke, shalom HT ya. Salam kenal dari aku, dari Kristen yang melayani. Haleluya, selamat malam. Menggandang Gabipo Sinlah. Nah, setiap orang yang melayani Allah harus memiliki visi. Nah, dari perjanjian lama sampai baru, kita nampak bahwa setiap orang yang melayani Allah pasti memiliki visi. HB mempersembahkan domba, ini menunjukkan dia memiliki visi dan wahyu. Nah, banyak pembaca Alkitab yang membela Kain, menilai bahwa Allah tidak adil. Nah, sang kakak mempersembahkan sang adik juga mempersembahkan. Nah, aku mau bertanya, mengapa Allah berkenan kepada persembahan sang adik dan tidak berkenan kepada persembahan sang kakak? Terima kasih. Mau dicolok ini ya? Oke. Ada lagi? Nah, itu pertanyaan aku loh. Tambah sedang itu pertanyaan. Oke. Seperti yang saya sampaikan lagi tadi bahwa kembali lagi persembahan itu penting ya. Ini persembahan itu penting. Tapi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, saya ulangi kembali bahwa lebih dari sekedar apa yang dapat diberikan Kain dan Habel
itu yang dinilai Allah itu hidup mereka. Memang dalam Alkitab kita, seperti yang saya katakan juga sebelumnya, bahwa dalam literalnya kita, dalam Alkitab kita, dalam sejarahnya juga, dalam sejarah Alkitab, khususnya Kejadian, saya lebih sederhanakan seperti itu, memang tidak banyak menulis tentang kehidupan Kain bagaimana dan kehidupan Habel seperti apa. Tidak. Memang hanya dalam Kejadian 4 kurang lebih dicatat seperti itu, peristiwa di mana Kain membunuh Habel karena iri. Tapi ternyata yang saya temukan seperti itu, bahwa persembahan atau apa yang dapat kita berikan ini itu kesekian, artinya ini nomor kedua. Yang terpenting di situ adalah kehidupan mereka, kehidupan Kain dan kehidupan Habel. Kalau teman-teman baca dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, saya baca kembali supaya bisa lihat kembali. Kejadian 4 ayat yang keempat, perhatikan dia bilang begini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, saya tidak akan bahas itu, teman-teman, karena itu butuh waktu yang panjang untuk membahas tentang alasan juga mengapa persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diindahkan, dan juga. Tapi saya berusaha menyederhanakan dari hal sudut pandang yang langsung saja dilihat dari Alkitab kita, yaitu ayat 4, korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ya di lemak-lemaknya, perhatikan. Maka Tuhan, perhatikan baik, mengindahkan Habel. Pertama Habel dulu. Baru dia bilang, dan korban persembahan. Kemudian ayat 5 juga muncul. Tetapi Kain dan korban persembahan. Artinya ini hidup dulu yang Tuhan nilai. Kehidupan seseorang. Itu sebabnya kan kenapa di dalam Injil juga ada dia bilang soal mempersembahkan. Kalau engkau masih menyimpan sesuatu dalam hatimu, sebelum engkau mempersembahkan, taruh dulu persembahanmu. Berdamai dulu dengan orang itu. Baru engkau bisa memberikan persembahan itu dan dinilai layak. Maka itu sebabnya alasan. Nah, alasan kenapa kehidupan seseorang itu lebih penting dari sekedar apa yang dapat kita berikan. Oke, ada tanggapan di situ, saya baca. Kejadian 4 ayat 5. Tertulis muka Kain menjadi panas. Ya, itu akibat kehidupan. Jadi akibat dari di mana dia tidak diindahkan. Jadi mukanya jadi panas. Nah, itu juga kan salah satu bukti di mana kehidupan Kain ini hidup dalam tidak dalam kebenaran. Hanya karena sesuatu yang mungkin dia tidak senangi, tiba-tiba dia langsung marah, panas hatinya. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya berikan jawaban. Artinya, sekali lagi, persembahan bukan berarti tidak perlu, kembali lagi kita maaf. Ini perlu sebagai bentuk kita memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat pekerjaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kehidupan kita. Hidup kita sehari-hari, apa gunanya kita bisa rajin beribadah, rajin mempersembahkan persembahan, tapi kehidupan kita di luar sana justru kita mabuk-mabukan, kehidupan kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita pesta pora, sesuatu yang saya sederhanakan, sesuatu yang tidak berkenan. Berarti lebih dari sekedar persembahan adalah hidup kita. Oke. Oke, jadi gini ya, Bang Samuel. Oke, shalom, happy Sunday dan selamat malam. Jadi inti yang saya dapat gini ya. Setelah Habel dibunuh oleh Kain, nah Tuhan memberikan penggantinya kepada Adam dan Hawa dinamai. Nah kemudian Sete salah anak laki-laki yang dinamai Enos, ya kan? Nah kita melihat bahwa waktu inilah orang mulai memanggil nama Tuhan, iya kan? Nah dosa bukan hanya menjadikan manusia tahu tentang yang baik dan jahat, tetapi juga menjauhkan diri dari Tuhan. Manusia tidak lagi mencari dan memanggil nama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan keturunan pengganti Habel. Barulah manusia mengganti nama Tuhan. Jadi kalau saya pribadi ya, marilah kita selalu datang kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan setiap hari. Menerangkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pertanyaan yang Bang Gi.
Mungkin ada lagi? Oke, salam semuanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti ya ada sesinya tersendiri. Nanti kita akan lanjut dulu untuk acara selanjutnya ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman yang masih ada pertanyaan harap disimpan dulu. Nanti kalau udah waktunya teman-teman silakan bertanya. Oke. Tapi Bang Samuelnya masih punya waktu, ada waktunya kan? Ya. Oke. Silakan. Oke, teman-teman. Terima kasih buat Kak Samuel yang udah menyampaikan firman Tuhan untuk malam hari ini. Oke, teman-teman, eh, Kak Samuel bisa tutup untuk doa firman Tuhan nggak, Kak? Doa penutup untuk firman Tuhan. Kak Samuel, Oke, boleh. Tapi kita nyanyi dulu satu pujian sebelum saya berdoa. ya nggak apa-apa. Kita nyanyi dulu yang tadi, lagu apa ya? Sebelum firman. Eh, terhubung. Terhubung ya. Oke. Coba saya ada gitar. Oke. Sebelum saya berdoa ke teman-teman semua ya kita nyanyi kembali pujian ini. Selalu mendekati hati, firman-Mu itulah dasar hidup yang berjaya selalu melekat di hati, firman-Mu yang dasar hidup yang berjaya firman-Mu yang dasar hidup yang berjaya. Bapak, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Malam ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Memang waktu kami, kalau kami belajar firman, kami tahu akan terasa kurang. Tapi kalau kami bisa mendengar firman, malam hari ini kami tahu Engkau Allah Immanuel menyertai kami, orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, berjuang, berusaha dalam sekalipun banyak hal yang kurang dalam diri kami. Ada banyak hal yang mungkin kami terkadang jatuh, terkadang ada hal-hal yang justru mendukakan Engkau. Tapi kami di hadirat Tuhan, kami ada di dalam Tuhan, kami mau berjuang dan berusaha sampai hari di mana Tuhan perkenankan kami tetap ada dalam dunia ini,